はい、皆さんおはようございます。元気ですか？今日もまた私と一緒に勉強しますから、頑張りましょう。はい、今日は第36回ですね、勉強します。Oke, minasang sudah belajar ya di rumah. Nah, sekarang kita akan pelajari. Sebelum itu, saya harap kalian sudah mempelajari juga kotoba yang ada di bab 36. Oke, langsung aja kita belajar. Untuk bab 36, yang pertama ada bentuk yoni. Nah, yoni sendiri artinya adalah supaya. Oke, kita langsung lihat contoh ya. Itsumo genki ni naru yoni mainichi undo shimasu. Nah, dari kalimat ini yang bisa saya ajarkan ke kalian adalah bentuk yoni sendiri artinya supaya. Kemudian bentuk yoni ini dibuat dengan dua kalimat. Ya, jadi dua kalimat di sini yang pertama adalah itsumo genki ni naru yoni. Yang kedua adalah mainichi undo shimasu. Kalimat pertama adalah kalimat yang mengandung maksud atau tujuan. Sedangkan kalimat yang kedua merupakan kalimat yang mendukung ya atau mewujudkan si kalimat pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada wasurena yoni memo tote kudasai. Nah, ini juga sama. Kalimat pertama wasurena yoni itu adalah tujuan. Sedangkan memo tote kudasai adalah hal yang dapat mewujudkan kalimat pertama tadi. Nah, di sini artinya kan wasurena yoni supaya tidak lupa. Ingat, yoni artinya supaya. Supaya tidak lupa memo tote kudasai. Tolong tulis catatan itu kan. Nah, jadi supaya nggak lupa itu maksudnya. Sedangkan cara kita mewujudkannya adalah dengan menulis catatan. Oke, yang selanjutnya Nihongo ga hanaseru yoni ishokenmei benkyou shimasu. Supaya, nah di sini supaya juga ya, supaya bisa berbicara bahasa Jepang, ishokenmei benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang sungguh-sungguh. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ingat bentuk yoni itu dibangun dengan dua kalimat. Kalimat pertama adalah maksud dan tujuan, kalimat kedua adalah hal yang dapat mewujudkan kalimat pertama. Sini ada artinya ya. Seperti ini. Desu ka? Nah, di sini juga dijelaskan pola kalimat ini tidak menggunakan bentuk kemauan, tapi menggunakan bentuk kesanggupan. Nah, bentuk kesanggupan ini sudah kita pelajari di bab 27. Ada contohnya dekimasu, wakarimasu, kikoemasu, iomemasu, kakemasu, narimasu, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi bentuk kesanggupan ini tidak hanya bentuk kesanggupan, ini sebenarnya di sini ada wakarimasu dan narimasu. Ini bukan bentuk kesanggupan, tapi dia bukan bentuk kemauan. Jadi boleh digunakan dalam kalimat yoni. Nah, kemudian di sini tadi dijelaskan tidak menggunakan bentuk kemauan. Apa itu bentuk kemauan? Itu bentuk biasa. Atau di sini contohnya adalah tegami o kakuyo ni renshu shimasu misalnya. Nah, kaku menulis ya. Nah, kaku ini adalah bentuk biasa sehingga tidak boleh digunakan atau tidak bisa digunakan dalam bentuk yoni di pelajaran bab 36 ini. Ya, jadi yang boleh kalian pahami sebenarnya bentuk biasa ini boleh juga digunakan, hanya saja bukan di bab 36. Desu ka? Jadi untuk bab 36, kalian hanya fokus dengan bentuk kesanggupan saja. Oke, yang selanjutnya adalah pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu maksud atau tujuan. Yang selanjutnya ada bentuk yoni narimashita. Nah, kalian juga sudah mempelajari ini sebelumnya di kisah 1 bentuk narimashita. Nah, tadi kan kita pelajari bentuk yoni artinya supaya. Nah, di kisah 1 kita pelajari narimashita artinya menjadi. Sehingga bentuk yoni narimashita artinya supaya menjadi atau menjadi bisa melakukan sesuatu. Langsung aja kita lihat contohnya. Yang pertama, Nihongo no shimbun ga yomeru yoni naritai desu. Nah, artinya
Di sini kalian bisa tarik dulu kesimpulan bahwa kita mengartikan dari bentuk yoni naritai desu. Ini bentuknya tai bukan narimashita, artinya keinginan ya, ingin. Nah, ingin menjadi bisa membaca. Ingin menjadi bisa membaca koran berbahasa Jepang. Nah, jadi seperti itu kita mengartikan kalimat di sini. Yang kemudian ada nomor 2, ima nihon no ryori ga taberareru you ni narimashita. Nah, untuk kalimat ini sendiri bisa kita artikan dari belakang juga. Ya, dari bentuk yoni narimashita menjadi atau sudah menjadi bisa makan makanan Jepang sekarang. Seperti itu. Jadi kita mengartikan bentuk yoni narimashita dari paling belakang atau yang paling baik aja. Jadi kita harus ngerti dulu pola kalimatnya. Oke, yang selanjutnya onna no kokoro ga wakaru yoni narimashita. Nah, jadi kira-kira kalau yang ini kita mengartikan dari sebelah mana? Sama. Ini juga dari yoni narimashita. Menjadi mengerti. Wakaru itu bukan bentuk kesanggupan, bukan bisa ya. Jadi kita nggak usah mengartikan bisa atau hanya langsung saja menjadi mengerti hati perempuan. Kalau mau ditambah dengan bisa, boleh menjadi bisa mengerti misalnya. Itu juga sebenarnya boleh. Nah, di sini arti dari yang bentuk yoni narimashita sendiri, saya tambahkan dengan mulai. Kenapa? Karena kalau misalnya wakaru, mengerti, itu biasanya bukan 100% mengerti, tapi mulai mengerti. Oke, yang selanjutnya di sini ada kalimat, kanji ga kakeru yoni narimashita ka? Nah, nanti kalau misalnya kalian ditanya di Jepang, kanji ga kakeru yoni narimashita ka? Apakah sudah bisa menulis kanji? Nah, bentuknya seperti ini, kemungkinan, karena jarang sekali orang Jepang menanyakan kanji ga kakemasu ka? Misalnya kan, apakah bisa menulis kanji? Tidak. Tapi apakah sudah bisa menulis kanji? Nah, bentuknya seperti ini, kakeru yoni narimashita ka? Kalian ketika menjawab, itu tidak boleh menggunakan bentuk narimaseng. Tapi menggunakan bentuk kesanggupannya sendiri. Jadi kakemaseng. Iye, mada kakemaseng. Tidak, belum bisa. Ini kalau misalnya kalian belum bisa. Ini juga sama berlaku dengan kalau hai. Apa maksudnya? Ya, misalnya kanji ga kakeru yoni narimashita ka? Hai, kakemasu. Iye, narimas. Hai, narimas. Nah, itu nggak boleh ya. Hai, narimas itu nggak boleh. Tapi hai, kakemas. Ya, bisa menulis. Jadi jawabannya seperti itu. Yang tidak boleh adalah hai, narimas. Itu nggak boleh. Jadi, kalau misal seandainya kalian nanti ditanya di Jepang seperti ini model kalimatnya, kalian sudah paham bagaimana cara menjawabnya. Contoh lainnya misalnya, Nihongo ga hanaseru yoni narimashita ka? Apa yang akan kalian jawab? Nihongo ga hanaseru yoni narimashita ka? Jawabannya?